Maka dari itu, lebih lanjut, saya berpikir, mengapa peradaban bangsa kita disulut oleh budaya asing melalui arus globalisasi, terutama pertama kali yang diserang adalah generasi anak bangsa, remaja, dan pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sadar atau tidak, sosio-kultural bangsa kita telah dicemari oleh budaya luar yang lebih hits dan hot yang masuk ke jantung peradaban bangsa kita. Dulu, bangsa kita masyhur dengan perilaku gotong royong, sopan santun, dan tata krama yang ditonjolkan di masyarakat. Sekarang sudah mulai bergeser yang awalnya terkenal dengan sikap lemah lembut, sopan santun, penuh tata krama, lama-lama bergeser menjadi sikap hedonis yang berlebihan, sikap individualis yang terkesan manja, sifat ego yang berlebihan, sikap idealis tingkat tinggi. Apalagi justru lebih membanggakan budaya luar daripada budayanya sendiri. Meniru-niru yang berlebihan sehingga lupa karakter dirinya sendiri yang bernuansa tata krama adat budaya Jawa terutama. Kalau terus-menerus dipraktekkan budaya luar di panggung kehidupan sehari-hari, maka akan kehilangan jati diri seorang sebagai bangsa yang otentik. Akan kehilangan rasa cinta bangsa, akan kehilangan rasa cinta tanah air, cinta Indonesia, dan cinta Pancasila. Maka perlu rekonstruksi ide moral seperti itu. Ditambah adanya era pandemi COVID-19 saat ini yang kadang memisahkan kita karena dikotomi jarak. Dituntut selalu jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Melarang kerumunan sebagai alternatif preventif pemerintah atau mencegah penyebaran. Lalu muncul banyak kecurigaan yang berlebihan, munculnya kekhawatiran-kekhawatiran yang membangkitkan kecemasan, kegalauan yang berlebihan akibat serangan COVID yang tak kasat mata. Sekedar contoh COVID-19 hari ini yang hingga saat ini belum ada yang menampilkan sosok figur pahlawan sebagai pemusnah COVID-19 dan banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, sebetulnya menurut saya bukan terletak pada COVID-19-nya, tetapi eh, terletak pada bagaimana menyikapinya, tatanan kehidupan dan sosialnya yang harus kita perkuat demi ketahanan ukhuwah dan persaudaraan sebangsa dan setanah air, terutama pada posisi kemanusiaannya. Adanya COVID-19 mengindikasikan kepada kita pandai-pandai mengontrol sosial, kita pandai-pandai mengontrol emosional,
pandai-pandai mengontrol nafsu dan rasa takut, mengontrol iman dan ikhtiar, terutama dalam kasus COVID-19 hari ini yang kadang meresahkan begitu. Maka dari itu, lebih lanjut, saya berpikir mengapa peradaban bangsa kita disulut oleh budaya asing melalui arus globalisasi, terutama pertama kali yang diserang adalah generasi anak bangsa, remaja, dan pemuda. Pemuda hari ini realnya lebih asyik mempraktekkan lika-liku budaya asing. Seakan-akan kalau tidak bergaya ala barat kurang diakui atau tidak dikatakan gaul kalau bahasa anak sekarang. Lalu bagaimana menyikapi dan merespon dalam kehidupan hari ini? Kalau saya merespon problematika hari ini, pertama kali yang harus diperhatikan adalah pergaulan dan faktor lingkungan. Lingkungannya bagaimana dan bergaulnya dengan siapa? Mengapa paling banyak dipengaruhi oleh aktivitas pergaulan, kehidupan sehari-hari, dan faktor lingkungan? Dari situ dapat dilihat hasilnya nanti. Coba kita perhatikan. Orang yang meniru gaya orang lain berarti dia menolak dirinya sendiri. Bahkan dia akan merasa terasingkan dengan dirinya sendiri, maka akan melahirkan individu palsu. Individu palsu artinya individu yang suka niru-niru dan meniru laga orang lain. Ia akan kehilangan dirinya meskipun yang melakukannya dirinya sendiri, tetapi asing di dalam dirinya. Hal semacam itu akan menyebabkan kehilangan identitas. Kalau sudah kehilangan identitas, maka tidak bisa membangun dirinya sendiri. Kalau sudah tidak bisa membangun dirinya sendiri, maka akan kehilangan peran dan tujuannya, sehingga akan salah kiblat. Kalau sudah salah kiblat, arah tujuan dan peranmu akan hilang dan nggak tahu arah tujuannya kemana. Lebih-lebih ke masa depannya esok. Maka sebab itu perlu untuk mentransformasi sosial, yaitu dari refleksi ke aksi, seperti berpikir terlebih dahulu lalu aksi atau bertindak. Karena berpikir secara matang kemudian aksi atau bertindak, maka akan jelas konsep dan aplikasinya dalam kehidupan. Jangan bertindak dulu kemudian berpikir, maka akan terjadi kebingungan, sembrono, keteteran akhirnya. Maka akan hilang kendali dan hancur atas nama kebudayaan. Bangsa kita, bangsa beraneka ragam, tetapi bersatu. Kaya budaya, kaya adat, kaya etnis, kaya bahasa, tetapi tetap satu dalam perbedaan. Dalam bahasa agama sebagai ikhtilafun rahmatan. Artinya perbedaan adalah mendatangkan rahmat, yang berarti rahmat benika tunggal ika, yaitu bersatu dalam perbedaan adalah rahmat dalam naungan falsafah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita. Maka dari itu dapat diambil hasanahnya bahwa
membangun identitas bangsa kita adalah dengan cara mencintai tanah air kita. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal adalah Hubbul Waton minal iman. Artinya mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Anak muda, para remaja, dan regenerasi bangsa Indonesia mulai sejak dini beriman mencintai tanah air. Karena mencintai tanah air berarti mencintai bangsa Indonesia yang besar ini, supaya tidak kehilangan jati diri bangsa, mulai dari kita sendiri mempersiapkan secara matang melalui ijtihad ilmiah atau jihad mencari ilmu setinggi-tingginya dalam membangun jati diri bangsa kita untuk kontribusi masa depan menjadi Indonesia maju, dan juga mencetak generasi yang berkualitas di masa depan hingga bangsa kita menjadi superpower bangsa yang bergengsi di dunia kelak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.